Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati saat-saat berkumpul bersama keluarga. Dan lebih daripada itu, kita menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini dengan terus belajar, bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami ya Tuhan bila ada saat-saat di mana kami berkumpul bersama keluarga. Dan lebih daripada itu, kami bahagia bila dalam keluarga kami ada ibadah yang kami hidupi, firman Tuhan kami dengarkan, dan berdoa bersama-sama, bahkan memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan urapi kami, supaya firman yang kami dengarkan menjadikan firman itu hidup di dalam diri dan kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang baik dan yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita malam ini diberi judul menggiatkan ibadah keluarga. Sekali lagi, menggiatkan ibadah keluarga. Diambil dari pertama Samuel pasal 2 ayat 25 sampai 26 mengatakan, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan manusia pada umumnya. Bahkan semua agama-agama mengajarkan tentang ibadah, dan ibadah merupakan pilar utama dalam hal membentuk mentalitas, membentuk karakter, terlebih karakter Kristiani, dan juga membentuk integritas manusia. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, sejak prasejarah Israel, yaitu pada masa-masa para patriark, para leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, ibadah memainkan peran penting. Dan ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju padang gurun, ibadah makin dilembagakan. Suku-suku Lewi berperan secara khusus, dan suku-suku lainnya diwajibkan menanggung hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita memperlihatkan Imam Eli yang sangat lemah menegakkan prinsip ibadah yang benar. Bisa dikatakan ibadah sungguh-sungguh tercemar di bait Allah. Di Shilo terjadi hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh penyembah para Baal di kuil-kuil, yaitu terjadi kultus prostitusi kuil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Imam Eli baik, tetapi sangat lemah menegakkan kebenaran, khususnya bagi anak-anaknya. Dan hal ini penting untuk mengingatkan kita sebagai orang tua, apakah itu sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu. Kebaikan kita sebagai orang tua kiranya tidak mengurangi pendisiplin rohani bagi anak-anak kita. Marilah kita mewaspadai terhadap bahaya ini. Sangat penting kita menggiatkan ibadah keluarga, menggiatkan anggota keluarga kita mendisiplinkan diri, disiplin rohani. Ibadah merupakan pemeliharaan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Kita lihat Samuel yang masih muda itu, dikatakan semakin besar, semakin dikuasai, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang masih muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan atau disukai Tuhan maupun di hadapan manusia. Inilah doa dan harapan kita
bagi diri kita secara pribadi dan bagi keluarga kita. Kiranya ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah secara bersama-sama dengan jemaat, ibadah dalam keluarga, hingga ibadah kita secara pribadi-pribadi, makin membentuk iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kembali Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, mengingatkan kami tentang pentingnya sebuah ibadah, relasi yang hidup, relasi yang kami perjuangkan dengan Tuhan dalam kesetiaan dan kejujuran. Dan juga ibadah itu menjadi sebuah pilar dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan beriman kami. Ibadah itu akan membentuk kami menjadi keluarga yang memiliki karakter Kristiani. Mampukan kami untuk menghidupi ibadah itu dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, dan juga ibadah jemaat di masa-masa COVID-19 ini adalah ibadah-ibadah yang kami lakukan walau secara virtual. Tapi kiranya itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menggiatkan kami menikmati sebuah ibadah. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang Tuhan karuniakan. Berbagai peran dan tanggung jawab kami telah kerjakan. Baik itu di tempat kerja, di dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah bangsa dan negara, terkhusus lewat pelayanan, lewat gereja-Mu. Biarlah itu menjadi sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih tak luput dari pergumulan, terkhusus pergumulan sakit penyakit. Beberapa orang tua kami dalam usia lanjut dan dirawat di rumah sakit, serta di rumah-rumah di kampung halaman kami. Topanglah dan peliharakanlah. Kiranya dalam pergumulan ini tetap menikmati sebuah ibadah yang hidup dengan Tuhan. Kami ingin menikmati malam ini untuk beristirahat tetap dalam topangan Tuhan. Hingga besok kami dimungkinkan bangun menikmati hari-hari karunia Tuhan. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, tetaplah punya kerinduan menantikan berkat dari Tuhan. Dan untuk itu, bukalah hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Biarlah kita terus menghidupkan ibadah dalam keluarga, menggiatkan ibadah itu sebagai suatu hal yang penting membentuk mental dan karakter kita selaku hamba dan umat Tuhan. Soli Deo Gloria.